Sebelum kita mulai pembelajaran, saya akan membuka dulu pembelajarannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini teman-teman semua? Baik. Ada yang mau bilang alhamdulillah katanya kayak gitu. Oke, sudah pada sarapan semua? Biasanya kalau hari Kamis ada kebiasaan sarapan ya? Mau sarapan? Oh, Selasa. Saya kira Kamis. Kenapa pada belum sarapan? Ya, sibuknya enggak, Sudah mulai suasananya? Sudah. Oke. Mungkin kita lanjut ya untuk pembelajaran yang kemarin sudah sempat kita berdiskusi untuk memasuki materi apa yang akan diajarkan. Nah, siapa? Terus siapa lagi? Siapa hadir? Nomor aja. Gina siapa aja nih? Berarti cuma satu ya? Nomor di sepeda. Coba tidak apa itu teks berita? berita. Boleh. Ajukan dengan jawab apa? Karena akan dapat poin. Berita. Teks berita. Ini ada bisa kemarin karena bisa tapi pakai pakai sapu ya? Pakai sapu. Ini. Di antara yang paling bagus kelompok, memang kelompok ini yang paling bagus. Nilainya yang paling bagus. Karena selihat ini tuh ceritanya istrinya. Mungkin kelompok. Pernah tahu kan yang beritanya kan? Kalau yang bicaranya ngajak kan? Sekarang akan melihat selalu banyak terdapat perbedaan pendapat di antara kedua pihak. Singkat cerita, fakta-fakta mulai terungkap, mulai dari hambatan pendidikan seperti intimidasi, Oke, ini masuk ke dalam teks jenis apa? yang dilakukan beberapa anak buah organisasi. Iya, pintar, investigasi. Yang Saat ini, proses verifikasi dimulai sebelum rencana atau ODE sumber dari pengawas Nah, ini basic. Saya selaku dosen yang mengalami Kepala berita, tubuh berita sama ekor berita. Kalau ini lebih ke konsep diskusi berita. Jadi penyampaian memberikan beritanya. Pandangan. Ya, podcast, tahu kan podcast? Nah, jenisnya jenis podcast. Maksudnya dia membuat teks beritanya dalam bentuk podcast. Ini ngobrol sih.
Dikerjakan di kertas lembar ya. Nama yang ini. Ini ada dua teks. Ibu pengen kalian identifikasi. Nah, ini soalnya. Identifikasi kedua teks. Teks satu berarti kepala beritanya apa, tubuh beritanya apa, ekor beritanya apa. Ada di teks satu, teks dua. Terus yang kedua masuk ke dalam jenis teks apa. Jenisnya tadi ada straight news, independent news, ada interaktif news, ada investigasi news. Nah, masuknya kemana dan kenapa bisa disebut dengan jenis itu. Itu. Terus yang terakhir unsur kaidah kebahasaannya. Kaidah kebahasaannya itu yang bahasa bakunya itu apa aja. Ya, kalau nggak tahu bahasa baku apa aja, download KBB. Oke, boleh dikerjakan sekarang. Di kertas lembar, ya. Dikasih nama. Kegiatan selanjutnya adalah peserta didik mengerjakan soal yang telah diberikan oleh saya selaku pendidik. Mereka mengerjakan tugas tersebut secara individu. Hal ini dilakukan untuk melihat kemampuan peserta didik dalam memahami materi teks berita. Saya juga memposisikan diri saya sebagai fasilitator untuk memberikan bimbingan dan tuntunan untuk peserta didik selama proses pengerjaan soal. Peserta didik menjadi termotivasi karena soal tersebut saya buat dalam rancangan LKPD dengan desain yang menarik. Peserta didik sangat menikmati proses pembelajaran di dalam kelas. Mereka merasa nyaman dan aman selama mengikuti mata pembelajaran bahasa Indonesia. Bukan hanya itu saja, kegiatan tersebut dapat mewujudkan tujuan pembelajaran yang telah dirancang oleh saya selaku pendidik mengenai materi teks berita, yaitu yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi dengan cara membandingkan kedua teks berita sesuai struktur dan kaidah kebahasaan. Yang kedua, peserta didik mampu menyimpulkan pengertian, struktur, hingga kaidah kebahasaan pada suatu teks berita. Dan yang terakhir, peserta didik akan mampu menulis dengan struktur dan kebahasaan sesuai dengan fakta dan data pada suatu teks berita. Oke, teman-teman, kalau kegiatannya hari ini tadi tentang apa? Ada yang mau ngomong? Orang ada yang mencoba? Tadi mau belajar apa boleh? Piannya doang. Kesimpulan. Berarti kalau kesimpulan itu secara kesimpulan, boleh. Tasya? Gak apa-apa. Oke ya. Oke. Tadi kan kita pelajaran teks berita. Teks berita adalah informasi yang mengandung 5.1H. Terdapat ada unsur-unsur, ciri-ciri, sama sama pengertian-pengertiannya gitu. Kayak misalkan teks berita berunsur apa, terus memilih video harus juga menggunakan kata baku kayak gitu. Oke, nah, ada lagi? Kayaknya itu yang diterima melihat mengenai peristiwa-peristiwa yang aktual, yang faktual, yang opini, ataupun fakta faktual tahu. Nah, kepada masyarakat teman-teman, pernah baca berita atau melihat berita di sosial media? Di koran, baca koran? Baca koran ya. Terus ada yang nonton di televisi? Ada. Nah, teman-teman, teks berita itu juga memiliki tujuan. Tujuannya apa? Ya, untuk menyampaikan sebuah pesan kepada masyarakat yang tadinya tidak tahu menjadi tahu.
itu dari segi kriminal ataupun hanya sekedar informasi berita yang tidak jelas. Berita unsur-unsurnya itu ada 6. Tahu bahasa 5W1H? Ya. Kayak gini, apa? Struktur dari teks berita itu cuma 3 teman-teman. Gak sesulit seperti cerpen. Cerpen itu kan kayaknya panjang sekali kan. Kalau teks berita itu cuma ada 3. Ada kepala berita dan kebahasaan dari teks berita. Ada 6 teman-teman. Apa 5 kalau salah? Nah, yang pertama itu ada bahasa baku. Kalau teks berita itu selalu baku, nggak pernah baku. Kecuali kalau kalian sudah mengutarakannya dalam bentuk ucapan. Ya, membacakan berita, entah itu berita dalam segi wajah atau cuma hanya sekedar pernah dengar jurnalistik. Ya. Nah, itu. Jadi penyampaiannya harus menggunakan bentuk bahasa baku. Selain itu juga ada berita yang berisik aktual, di mana beritanya sedang hangat-hangatnya. Apa yang berita lagi hangat-hangat? Saat ini berita yang lagi hangat banget. Gempa, benar. 1 gempa. Yes, betul. Terus? Hah? Indonesia kalah, ya benar sih. Itu sangat benci banget kan. Itu adalah berita yang apa sih namanya, isinya kalau misalnya kayak buat teks berita, berarti kalian bisa memilih straight news. Straight news itu diambil dari teks berita yang lagi hangat, yang lagi diperbincangkan oleh orang-orang saat ini itu apa. Nah, itu maksudnya ke straight news. Kita Sandra Dewi, ya kan 271, ya itu masuknya ke dalam soft news. Ya, paham? Jangan lupa ya, tugasnya ada yang pertama tugas individu, pakai TikTok, duet berita, boleh menggunakan pakaian bebas, asal sopan dan rapi. Yang dinilai pertama intonasi, pelafalan, mimik wajah. Ya, berarti cari cara membaca berita yang benar seperti apa. Kedua, teks berita yang diambil panjang atau pendek itu. Ketiga, sama apa? Ya ternyata takutnya apa ada juga ya sama data. Kalau sudah simpan. Kalau kan karena itu pendek bisa dikirim lewat grup atau lewat PC pribadi. Itu dikumpulkan hari Senin, wajib hari Senin. Nah, untuk yang kelompok, satu kelompok 6 sampai 7 orang, campur cewek cowok, jangan cewek semua ya, cewek sama cowok. Ambil untuk berita hangat-hangatnya, jangan yang rekreasi kan, ya pokoknya beritanya jangan yang rekreasi, udah menerima. Jangan yang berita ini apa namanya, jangan yang berita entertainment. Di luar entertainment, mau kriminal boleh, politik boleh ya, dibuat video boleh, podcast boleh, tapi buat dulu teks beritanya seperti apa, buatnya yang benar, tutur bahasanya, kata-katanya. Penilaiannya 1, ada di teks berita yang kalian tulis, keyword diketik ya. 2, tata cara penulisan sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaan. 3, kegiatan dalam membuat konten tersebut. Oke? Kalau habis ini kalian boleh istirahat, ya kan? Bebas kan belajarannya? Boleh istirahat. Selamat istirahat. Sampai jumpa kembali. Tetap semangat. Ingat kalau misalkan gurunya bilang ada pertanyaan atau jawaban, harus aktif ya. Bisa. Harus aktif ya. Oke, terima kasih. Mohon maaf kalau misalkan Bu Febri selama ini banyak salah kata atau sikap atau kurang menyenangkan dalam pembelajaran. Mohon maaf banget ya teman-teman. Sing soleh dan soleha. Ya, semoga memberikan yang terbaik untuk P5-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.